Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 4A yang hebat dan luar biasa. Apakah keadaan kamu hari ini baik-baik saja? Ibu harapkan hal demikian ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan pelajaran PPKN. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, untuk itu jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sikap bijak terhadap hewan. Manusia hidup di bumi ini tidak hanya sendiri. Ada makhluk hidup lain di sekitar kita, salah satunya hewan. Berbagai jenis hewan punya manfaat masing-masing bagi kelangsungan ekologi dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus bersikap bijak dengan menunjukkan kepedulian kepada mereka supaya kita sendiri bisa dapat manfaat. Contoh sikap bijak terhadap hewan yang pertama memberikan makanan untuk hewan di sekitarmu. Ketika kamu makan, cobalah sisihkan sedikit makananmu untuk hewan liar yang ada di sekitarmu, misalnya kucing atau anjing. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, misalnya jangan berikan tulang hewan yang kecil kepada anjing atau kucing, karena itu bisa tersangkut di tenggorokan mereka. Kemudian, jangan menikmati hiburan yang menyiksa hewan. Beberapa hewan dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang menyedihkan, misalnya dengan dijadikan hewan sirkus. Hewan sirkus kadang disiksa supaya bisa taat pada pawangnya. Untuk itu, tunjukkan kepedulianmu pada hewan dengan cara tidak menonton sirkus jahat yang melibatkan hewan. Kemudian, sebagian taman hiburan tak bertanggung jawab juga menyediakan kesempatan kepada pengunjung untuk berfoto dengan hewan buas. Itu pun termasuk jenis hiburan yang menyiksa hewan, karena sebagian hewan-hewan buas itu setengah dibius supaya bisa tenang saat berfoto. Selain itu, atraksi mamalia laut seperti anjing laut dan lumba-lumba yang kadang juga melibatkan penyiksaan untuk membuat mereka taat. Ada pula atraksi topeng monyet yang memiliki kekejaman serupa di Bali. Berikutnya, jangan membebani hewan yang memanfaatkan tenaga. Misalnya, kemudian dipakai untuk menarik jalan. Dan kamu tidak membebani dengan beban yang berat. Jangan naik berat-berat dan jangan membawa barang berat saat berjalan. Jangan pula mengendap ke keju untuk berburu karena itu bisa membuat kalian Berikutnya yaitu jangan siksa hewan. Setiap orang pasti punya ketidaksukaannya masing-masing. Namun tentu itu tidak bisa jadi alasanmu untuk menyiksa hewan. Kalau kamu menyiksa hewan karena tidak suka, itu ibarat kamu tidak suka pada seseorang lalu kamu menyiksanya. Tindakan seperti itu jelas salah. Jika kamu diganggu oleh hewan, jangan menyiksanya. Kamu cukup usir baik-baik atau minta tolong orang lain mengusirnya kalau kamu tidak bisa. Selanjutnya, jangan bunuh hewan. Ada beberapa jenis hewan yang sebaiknya dibunuh karena bisa merugikan kita, misalnya nyamuk, kecoa, atau tikus. Mereka adalah hewan penyebar penyakit yang bisa mengancam kesehatan bahkan nyawa orang-orang yang kamu sayang. Namun, jika tidak benar-benar terpaksa, sebisa mungkin jangan membunuh hewan. Cukup biarkan saja dia melanjutkan fungsinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan yang pertama yaitu kepunahan hewan, yang kedua kehilangan sumber makanan, yang ketiga hewan akan stres dan tidak jinak, dan yang terakhir hewan akan menyerang manusia. Nah, jika kamu ingin memelihara hewan, maka ada kewajiban yang harus kamu jalankan saat memelihara hewan. Yang pertama, memberikan makan dan minum. Yang kedua, menjaga kebersihan hewan dan tempat tinggalnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan hewan, dan yang terakhir, memberikan kasih sayang. Setelah kamu menjalankan kewajiban kamu, maka kamu mendapatkan hak saat memelihara hewan. Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, mendapat hiburan. Yang ketiga, hilang dari rasa kesepian. Dan yang terakhir, belajar bertanggung jawab. Oke, sekarang tugas kamu yaitu kerjakan tabel
Nomor 1-3 halaman 68-69 bagian Ayo Berlatih. Kerjakan di buku tulis dan kirimkan laporannya ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kamu semua dapat mengerti. Namun jika ada yang belum paham, silakan kamu tanyakan kepada Bu Azizah ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.